Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esa Nabila dengan NIM 20862062005 kelas 1G program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit presentasi mengenai mata kuliah ilmu pendidikan pada bab 7 dengan tema pendidikan nilai dengan dosen pengampu Bapak Mawardi, SSI, MPD. Hakikat dan makna nilai. Hakikat nilai dapat dijawab dengan 3 macam cara, yakni cara yang pertama ialah subjektif. Subjektif berarti tergantung pada pengalaman manusia pemberi nilai itu sendiri. Yang kedua yaitu dengan cara ontologi. Ontologi berarti tidak terdapat dalam ruang dan waktu, namun dapat diketahui dengan akal. Dan yang ketiga ialah objektif. Objektif merupakan unsur-unsur tujuan atau sasaran yang menyusun kenyataan. Kemudian definisi nilai menurut para ahli. Menurut Wijaya, nilai berarti itu kegiatan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sebagai standar untuk selanjutnya mengambil keputusan. Holisin yang mengatakan nilai pada dasarnya adalah standar penuntun dalam menentukan sesuatu itu baik, indah, berharga, atau tidak. Nilai terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, nilai-nilai kenikmatan. Kedua, nilai hidup. Dan yang ketiga, nilai kejiwaan. Serta keempat, nilai kerohanian. Yang pertama, nilai-nilai kenikmatan. Nilai kenikmatan ialah nilai yang menyebabkan seseorang senang atau menderita tidak enak. Dan yang kedua, ialah nilai hidup. Nilai hidup adalah nilai yang penting bagi orang yang hidup, seperti nilai kesehatan ataupun kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, nilai kejiwaan. Nilai kejiwaan adalah nilai yang tidak bergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungan, misalkan keindahan. Dan yang keempat ialah nilai kerohanian. Nilai kerohanian adalah nilai yang terdapat dari Yang Maha Suci yang definisi hakikat dan makna nilai. Nilai adalah norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, ataupun aturan agama dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dapat dirasakan berharga bagi seseorang. Dalam proses pembelajaran, guru dapat memberikan nilai melalui beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut telah diringkas menjadi 5 macam. Yang pertama, pendekatan penanaman nilai. Ialah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa. Dan yang kedua, pendekatan perkembangan kognitif. Ialah perkembangan yang karakteristiknya memberikan penekanan pada aspek kognitif yang mendorong siswa berpikir aktif tentang masalah moral dan membuat keputusan moral. Kemudian yang ketiga ialah pendekatan analisis nilai atau yang disebut dengan values approach. Di mana pendekatan ini memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir logis dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai sosial. Lalu yang keempat ialah pendekatan klarifikasi nilai. Terus clarification approach, di mana pendekatan yang memberikan penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Kemudian yang terakhir ialah pendekatan pembelajaran berbuat atau yang disebut dengan action learning approach. Ialah pendekatan yang memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama. Di samping pendekatan-pendekatan nilai dalam proses pembelajaran, menurut Cradwell dalam Mawardi Lubis menyatakan
Proses pembentukan nilai pada anak dapat dikelompokkan menjadi 5 tahap, yakni tahap pertama yaitu receiving atau menyimak. Tahap receiving tak aktif dan sensitif, menerima stimulus dan menanggapi fenomena-fenomena, sedia menerima secara aktif dan selektif dalam memilih fenomena. Dan tahap kedua yaitu responding atau menanggapi. Seseorang sudah mulai bersedia menerima dan menanggapi secara aktif stimulus dalam bentuk respon yang nyata. Serta tahap ketiga yaitu valuing atau memberi nilai, di mana seseorang sudah mampu menangkap stimulus itu atas dasar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan mampu menyusun persepsi tentang objek. Kemudian tahap keempat yaitu mengorganisasikan nilai atau organization, di mana seseorang mulai mengatur sistem nilai yang ia terima dari luar untuk diorganisasikan, ditata dalam dirinya, sehingga sistem nilai itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dirinya. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap kelima, ialah karakteristik nilai atau characterization, di mana tahap tersebut ditandai dengan ketidakpuasan seseorang untuk diorganisir sistem nilai yang diyakininya dalam hidup, baik secara mapan maupun konsisten, sehingga tidak dapat dipisahkan lagi dengan pribadinya. Kemudian, pendidikan nilai di Indonesia. Pendidikan merupakan hak asasi setiap diri. Pendidikan merupakan sebuah proses pembangunan kerangka berpikir manusia sejak ia berada di permukaan. Pendidikan nilai versus pendidikan pragmatis. Pada awalnya, tujuan pendidikan Indonesia yang bercorak pragmatis merupakan hal yang baik. Namun, pada masanya, krisis multidimensional sekarang ini, pendidikan yang bercorak pragmatis itu malahan memperparah keadaan. Mengapa? Pendidikan pragmatis ini menghasilkan manusia-manusia yang mungkin cerdas dan terampil, namun belum tentu berbudi baik. Ada yang bisa dijadikan indikator, mulai dari masalah sosial, politik, rasional, lingkungan hidup, ketakwaan, susila, rasa kebangsaan, dan lain-lain. Sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini telah kehilangan makna dan nilai. Hal itu terjadi karena para pelaku pendidikan mementingkan unsur skill, bukan knowledge. Jadi, mereka hanya memberi pelajaran, padahal yang penting adalah wisdom atau kearifan. Kondisi pendidikan di Indonesia. Kondisi pendidikan saat ini sangatlah meniris keyakinan. Proses-proses pendidikan adalah sebuah ruang terbatas bagi penciptaan mesin-mesin atau robot pekerja yang hanya memiliki kemampuan berpikir statis, bukan pada sebuah proses penciptaan manusia pemikir yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup di permukaan bumi ini. Semakin tingginya korupsi akan menyebabkan menjamurnya bisnis pendidikan hingga saling lempar tanggung jawab yang menjadikan dunia pendidikan negeri ini tak pernah beranjak dari keterpurukan. Pendidikan nilai bukan saja perlu karena dapat mengembalikan filosofis dasar pendidikan Indonesia yang harusnya, namun juga karena Indonesia sebagai negara Pancasila yang pada hakikatnya menuntut pendidikan nilai karena ciri khasnya justru terletak dalam komitmen terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan negara. Dan nilai pendidikan nilai menghasilkan sumber daya manusia yang utuh, menyeluruh, sehat, dan terintegritas. Justru dalam masa-masa krisis multidimensional yang sedang dialami bangsa Indonesia, inilah pendidikan nilai amat berperan. Pendidikan nilai menghasilkan manusia yang mampu mengaktualisasikan diri. Dalam konteks Indonesia, sejak awal kemerdekaan, Pancasila
sebagai dasar dan filsafat hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang harus menjadi dasar dalam menyelenggarakan negara, termasuk dalam pendidikan nasional. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan nasional pun harus merupakan upaya mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.